Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki masalah, termasuk di bidang ekonomi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana sistem yang dimaksud adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sebuah cara yang digunakan oleh suatu negara dalam rangka menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ekonomi negaranya. Adapun permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara adalah apa yang diproduksi, bagaimana barang dan jasa akan dihasilkan atau diproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan atau diproduksi. Setiap negara menerapkan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme, maupun sistem ekonomi campuran, bahkan sistem ekonomi Islam. Namun, kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi kapitalisme dalam perspektif Islam. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu dalam kegiatan perekonomian. Sehingga, dalam sistem ekonomi ini, individu memiliki keleluasaan dalam menerapkan kreativitasnya dalam perdagangan, industri, dan alat-alat produksi tanpa dibatasi oleh campur tangan ataupun peraturan pemerintah. Individu juga mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Prinsip dari sistem ekonomi kapitalisme adalah bagaimana cara individu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga melalui prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar untuk memperoleh keuntungan bersama. Tetapi, intervensi yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan bagi masing-masing pribadi atau individu. Adapun pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme terkait perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah perbankan, di mana pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar dapat mendorong peningkatan di sektor real melalui kredit perbankan. Namun, pembiayaan melalui kredit ini akan menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya harga barang dan jasa secara terus-menerus yang berakibat kepada semakin melemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga tidak diperlukan, sebab bunga adalah riba. Secara tegas telah diharamkan dalam Islam, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berisikan, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan juga hukum riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berisikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sebagai gantinya, Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terkait masalah pembiayaan, yakni segala bentuk pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal melalui mekanisme kerjasama bisnis, syirkah, yang islami tanpa bunga, sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang muncul akibat adanya bunga dalam sistem perbankan. Maka, dari itu, sistem ekonomi kapitalisme haruslah ditinggalkan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam. Karena, dengan adanya bunga dalam sistem pembiayaan, tidak akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini karena dengan adanya bunga, maka hanya satu pihak saja yang akan memperoleh keuntungan, dan pihak lain akan rugi.
Dan sebagai umat muslim, kita tidak hanya membutuhkan keuntungan kesejahteraan dunia semata, tetapi kita juga membutuhkan kesejahteraan dunia akhirat atau falah. Dan untuk memperoleh hal tersebut atau falah, kita harus mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kita harus menjalankan kegiatan ekonomi sesuai apa yang telah disyariatkan dalam Islam.